Innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharibi. Nah, ini pentingnya kita uh, setiap saat, setiap hari untuk mengisi hati ini dengan Al-Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka usahakan setiap saat, setiap hari kita membaca Al-Quran. Isi hati ini dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena hati seseorang, hati manusia itu ibarat rumahnya. Rumahnya manusia itu adalah hatinya. Al-Bait. Jadi hati, jaufih itu hati. Pusat dari anggota tubuh manusia itu adalah hati. Ala wahyal qalb. Inna fil jasati la mudghah. Idza saluhal jasad kulluh. Ya. Ingat, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Manakala ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Manakala ia buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Itulah yang disebut dengan jauf. Kalau hatinya baik, maka tangannya baik. Matanya baik, kakinya baik, telinganya baik, seluruh anggota tubuhnya baik. Maka hati itu diibaratkan al-mamlakatul uzma, kerajaan yang besar di dalam tubuh manusia. Karena tangan hanya mengikuti hati. Setiap langkah kaki manusia itu hanya mengikuti perintah hatinya. Begitu juga telinganya, matanya. Maka yang memerintahkan adalah hatinya. Ketika perintahnya baik, maka anggota tubuh manusia menjadi baik. Kata hatinya ngaji, ngaji. Kata hati salat, salat. Ya. Nah, hati yang baik itu adalah hati yang terisi dengan kebaikan. Tidak mungkin pengendali anggota tubuh manusia ini akan mengendalikan anggotanya dengan baik manakala dia nggak baik. Dengan cara apa? Dengan cara diisi dengan hal-hal yang baik. Salah satunya adalah dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Maka orang yang di dalam dirinya terisi Al-Quran dipastikan dia adalah orang yang baik. Karena dia berjalan dengan membawa ayat-ayat Al-Quran. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sehingga dikatakan orang yang laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an, orang yang hatinya kosong dari Al-Quran. Laisa syai'un minal Qur'an, tidak terisi syai'un, sedikit pun dari bacaan Al-Quran. Nggak pernah baca Al-Quran, jarang ngaji, ya, apalagi menghafal Al-Quran. Maka hati itu diibaratkan ketika ia kosong dari Al-Quran, kal baitil kharib, laksana rumah yang apa? Angker, kharib, yang ambruk, hancur, rusak. Laksana rumah yang runtuh, rusak, nggak bisa ditempati, angker, menakutkan. Jadi hati manusia yang tidak terisi Al-Quran, hatinya itu menakutkan. Kal baitil kharib, rumah hantu, jadi rumah hantu. Sehingga apa? Sehingga tangannya hantu, kakinya hantu, anggota tubuhnya hantu. Karena apa? Karena dikendalikan oleh rumah hantu, al-baitil kharib. Karena nggak ada cahaya Al-Quran,
nggak ada cahaya Al-Quran, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca kitab, nggak pernah ikut pengajian, maka pentingnya kita mengaji, membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat ilmu, itu ibarat kita menerangi rumah yang ada di dalam diri kita, yaitu hati kita. Jadi ngaji itu adalah manfaatnya untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk kita, nasihat-nasihat yang baik, bacaan-bacaan yang baik, aurat, azkar, itu ibarat apa? Menerangi rumah yang ada di dalam tubuh kita, yaitu hati kita. Ketika hati itu terang, ketika hati itu terisi dengan ayat-ayat Al-Quran, maka seluruh anggota tubuhnya akan semangat di dalam hal-hal yang baik. Terasa ringan untuk melangkah dan melakukan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati seseorang itu gelap, menjadi rumah hantu, rumah yang rusak, maka dia nggak punya semangat untuk ibadah, diajak ngaji, nggak semangat, nggak ada keinginan untuk baca Al-Quran, ya, semangatnya pada hal-hal yang fudul, hal-hal yang nggak ada manfaatnya, main-main mainan, terus cak-kancan, tak sepedaan, ngobrol-ngobrol, saya tak ada manfaat karena atena tada cahaya, tada nur. Maka kalian yang enggak semangat ngaji itu hatinya gelap, atena bakna teti ate jerengkong, baitil kharib jiat Roma hantu, kharib ancor. Maka jangan sampai hati kita itu hancur, jangan sampai hati kita itu gelap, ambruk, tak bisa ikan nengin. Al baitil kharib. Arada bil jauf huna al qalbu. Jadi fi jaufihi artinya itu apa? Al qalbu, hati. Wa ma summiyal qalbu il aba wa ma summiyal insanu illa li unsihi walal qalbu illa annahu yataqallabu. Wa mal qalbu illa annahu yataqallabu. Dan tidaklah hati itu dikatakan al qalbu illa annahu yataqallabu, karena sifatnya hati itu yataqallab, berbolak-balik. Yataqallabu, berbolak-balik. Ya. Sulit untuk konsisten, istiqamah hati itu. Istiqamah dalam kebaikan. Istiqamah setiap hari baca 1 juz, sulit. Atau istiqamah dalam sehari ngafalin 1-2 lembar, sulit. Hati itu selalu berbolak-balik. Makanya dalam akidah, dalam iman, kita senantiasa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati ini terus atas agamamu.
Jak sampai ngale dari agama na ajunan pas dadi kafir murtad naudzubillah pecek-cek ateh dalam iman ka Allah. Karena hati itu ya taqallab, yumsi kafir yusbih mu'min, yusbih mu'min yumsi kafir. Di akhir zaman banyak orang yang mempermainkan agama. Di waktu pagi dia muslim, sorenya udah kafir. Itu ya taqallab. Jadi hatinya sudah menjadi rumah hantu, gelap, mudah alik-balik, nggak konsisten dalam satu akidah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga hati dalam kebaikan, paksa ketika tangih untuk mujahadah, tahajud, salat subuh, ya, mengikuti pengajian, terus lalu kemudian nunggu sampai waktu duha, paksa hati dan tubuh ini apa untuk ikut ada apa, ada kepekeran, ada keinginan sebagusnya. Caranya dengan dicas dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jangan kosongkan hati itu daripada Al-Quran. Baik kalau menghafal, baik kalau jadi hafizah. Setiap saat hatinya terisi dengan Al-Quran, maka hatinya bercahaya, ada nur cahaya Al-Quran yang senantiasa menjaga setiap langkah dan gerak-geriknya. Minal Qur'ani kal baitil kharib. Maka menghafal, membaca Al-Quran itu jangan jangan jadikan beban. Jadi kita kayak kalau ngafalin Al-Quran, baca Al-Quran kayak terbebani. Jangan. Itu ibarat kita memoles dan memperindah, memberikan sinar dan menerangi hati atau al-bait, rumah yang ada di dalam tubuh kita. Itu kita sedang mengecat. Ketika kita menghafal, membaca Al-Quran, itu ibaratnya kita sedang mengecat, memoles, memperindah, menerangi rumah yang ada di dalam tubuh kita, sehingga rumah kita indah, terang, luas. Kalau jarang baca Al-Quran atau enggak terisi Al-Quran atau ilmu, maka terasa apa? Sumpek, sempit, resah, gelisah, tak tenang. Karena apa? Karena tidak terisi dengan hal-hal yang baik. Wallahu a'lam.